Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Kasubag PP dimanapun berada. Mohon izin menyampaikan cara penginputan perubahan mendahului APBD perubahan 2020 terkait penanganan COVID-19. Jadi masuk dalam modul aplikasi Simral ke modul perubahan. Lalu di modul perubahan Bapak Ibu memilih di DPA perubahan. Di DPA perubahan ini Bapak Ibu pilih DPA perubahan di belanja langsung, misalkan akan melakukan perubahan pengurangan belanja di DPA. Jadi masuk ke belanja langsung di sini. Jadi modulnya perubahan, menunya DPA SKPD, lalu pilih menu belanja langsung, lalu memilih pemilihannya adalah di sini adalah perubahan anggaran sebelum APBDP. Nah, dipilih ini lalu akan muncul kegiatan RKA kegiatan yang akan dilakukan perubahan. Setelah muncul ini kita pilih di DPA-nya yang mana, kegiatan mana yang akan dilakukan pengurangan, lalu kita pilih sub kegiatannya, misalkan contohnya seperti ini, kita klik rincian anggarannya. Mohon pada saat mengedit tidak melakukan pendeletan belanja. Jadi belanjanya dibiarkan saja, belanja di kode rekening belanja baik di belanja modal atau barang jasa. Misalkan kita akan mengurangi belanjanya di salah satu kode rekening, contohnya seperti ini. Jadi Bapak Ibu cukup melakukan pengenolan harga satuan saja. Misalkan harga satuannya di sini 8 juta, yang ini akan kita kurangi, lalu tinggal klik pensil di sini. Lalu angka harga satuan yang ada di sini diedit 0 saja. Setelah itu di-save. Setelah di-save dia akan muncul angkanya 0. Jadi mohon untuk tidak mendelete ini dan tidak mengklik logo silang yang ada di sini. Jadi cukup melakukan pengenolan harga satuan yang ada di DPA masing-masing. Lalu apabila misalkan seperti ini, apabila Bapak Ibu tidak mengikuti instruksi tidak mengikuti instruksi dienolkan, dienolkan seperti ini, lalu misalkan tidak dinolkan, misalnya tidak jadi belanja ini yang dinolkan. Ini kan karena kita sudah nolkan, kita mau kembalikan, bukan belanja ini yang kita nolkan. Jadi tidak perlu pusing, tinggal diklik import ulang ini. Lalu diklik import ulang akan muncul ini, klik OK. Setelah itu dia akan muncul sesuai dengan DPA murninya. Seperti ini. Jadi mohon diperhatikan untuk melakukan pengurangan anggaran bukan mendelete belanjanya, tetapi menolkan ini, menolak harga satuan. Seperti ini, saya ulangi sekali lagi, menolkan harga satuan. Misalkan menolkan harga satuan di sini, ini dinolkan, lalu di save. Apabila ternyata bukan belanja ini yang akan kita kurangi, kita tinggal mengklik. Misalkan tadi sudah kita nolkan ini, ternyata tidak ingin kita kurangi, bukan di belanja yang ini, kita tinggal klik import ulang. Kita klik import ulang ini, dia akan muncul seperti DPA murninya. Nah, ini di salah satu kegiatan. Bagaimana untuk mengurangi belanja yang ada di perjalanan dinas? Saya akan ambil contoh perjalanan dinas yang ada di SKPD. Jadi contohnya perjalanan dinas seperti ini karena dia banyak itemnya. Jadi cara mengedit belanja perjalanan dinas seperti ini. Jadi tidak kita yang ingin kita edit yang mana, itu tidak perlu Bapak Ibu membuka semua begini. Tidak langsung, kalau sekian banyak seperti ini, dia akan sulit nanti pada saat melacaknya. Jadi kita cukup menghafal kode panggil ini saja. Jadi kita masukkan di sini, misalkan kita akan mengedit belanja yang di sini, yang di Kota Cilegon ini misalkan. Ini tinggal kita panggil kodenya saja, cukup panggil kode header dan subheadernya saja. Kita tinggal cari item, klik cari item, dia akan muncul yang kodenya ini saja. Nah,
Nah, ini bagaimana cara mengeditnya? Langsung kita klik pensil. Jangan lupa Bapak Ibu melakukan perubahan ini. Misalkan ini berkurang nih. Ini berkurang, ini dinolkan. Ini dinolkan. Ya, ini dinolkan, semuanya dinolkan. Misalkan ini berkurang. Karena pasti ada perubahan di perjalanan dinas, ini berkurang. Lalu tolong diinputkan yang baru, item marknya. Karena di sini kan 1 kali 20 kali. Berarti di sini kan harusnya 20, atau di sini harusnya seperti ini. 1 kali 8, berarti sini 8. Kalau dia dikurangi menjadi 4, berarti kita tinggal isikan nomornya mengikuti ujung yang terakhir di sini. Jadi kita input seperti ini, kita tambahkan 5, jadi 25 terakhir kita di sini masukin ke 30. Kita blok ini copy, kita Ctrl C dan kita paste jadi 4 kali. Karena kita kurangi setengah, misalkan 4 kali. Jadi di sininya 4, di sininya OH. Kita masukin harga satunya misalkan 3.000. Nah, ini lalu kita save. Dan begitu pula semuanya, misalkan ini yang sudah kita nolkan. Karena misalnya sudah ada terrealisasi, misalkan sudah terrealisasi 2 atau 3, berarti yang akan dihilangkan 5, berarti di sininya dinolkan, di sininya sisakan yang dia direalisasikan saja. Misalkan seperti ini. Nah, kita contohnya misalkan yang ini, yang transport, yang golongan 4 misalkan, kita paste ke sini, dia sudah terrealisasi 2, kita akan menghilangkannya 6 misalkan. Sisakan yang sudah terrealisasi saja, dimasukin di sini tetap yang sudah terrealisasi saja. Lalu kita masukin harga satuannya, dan di sini kita jangan lupa item marknya, lalu kita mengikuti pola penomoran item mark yang sesuai penambahan 5. Misalnya seperti ini, kita save, pengeditannya kita save. Nah, kita akan menghasilkan seperti ini. Nah, ini sudah ada hasilnya seperti itu. Jadi misalkan ini semuanya mau kita efisiensikan, dan ini harus diinput ulang sesuai berapa jumlah yang akan diefisiensikannya. Dan perhatikan lagi yang sudah terrealisasi berapa. Jadi kalau misalkan di sini 8 kali, ternyata sudah terrealisasi 2, kita akan mengurangi 6, yang diinput yang 2-nya saja, yang 6-nya kita buang. Seperti itu. Baik, setelah kita melakukan edit belanja, rincian belanjanya yang dikurangi, dan mempedomani berapa yang sudah direalisasikan, dan sampai yang sudah direalisasikan dikurangi semua. Jadi kita lihat pencairan terakhir, SP2D terakhir, kalau memang itu sudah dicairkan, misalkan pagu anggarannya 50 juta, sudah tercairkan 20 juta, berarti yang diinputnya 20 juta, yang 30 jutanya dikurangi. Lalu setelah penginputan ini selesai, Bapak Ibu jangan lupa mengecek ke indikator-indikatornya. Takutnya indikatornya masih belum keluar, jadi tolong dicetak PDF-nya ini. Kita coba cek dulu caranya. Kita cetak PDF-nya, kita lihat DPA-nya RK perubahannya seperti apa. Kita lihat di sini apakah indikatornya sudah ada. Nah, indikatornya sudah ada. Nah, apabila ternyata di sini ada tolak ukur yang dihilangkan, misalkan karena belum digunakan anggarannya, tapi ini dihilangkan semua, tidak direalisasikan, dilaksanakan, dan ini terdampak terhadap pengurangan anggaran itu, jadi tolak ukur itu dihilangkan. Jadi jangan lupa juga di subkegiatannya indikatornya di sini dinolkan. Nah, misalkan targetnya di sini, misalkan anggarannya sudah, ini targetnya misalkan kita edit pensil ya. Nah, ada target anggarannya nih. Nah, target anggarannya ternyata ini dari 50 juta jadi 0, dipangkas keseluruhan. Ini duitnya dikosongkan, lalu targetnya dikosongkan. Jadi tidak usah di-delete, cukup dikosongkan saja lalu di-save. Jadi kita melakukannya seperti itu. Jadi karena anggaran ini tidak bisa diedit karena dia belum ada pengurangan anggaran, kecuali kita melakukan pengurangan, dia akan otomatis berkurang. Lalu kita coba cek di printout-nya, apakah dia berubah atau tidak. Target yang tadinya ada 20 sekian dokumen menjadi 0. Nah, ini terlihat di sini sudah perubahannya, jadi targetnya 0, jadi dia tidak dilaksanakan. Jadi mohon dicek lagi di indikator-indikatornya, apakah subkegiatan ini akan dilaksanakan atau tidak. Lalu ada masalah kedua, misalkan pertanyaan kedua, misalkan di dalam satu subkegiatan ini
ternyata belanja utama untuk menghasilkan dokumen ini akan dikurangi, tetapi belanja pendukungnya sudah tetap, belanjanya tetap ada anggarannya, tapi targetnya dinolkan juga. Misalkan contohnya seperti ini, di silang ini ya misalkan ya, di pelawur kedua misalkan, di sini ternyata ini dikurangi, targetnya 50 juta nih, ini ada 2 dokumen dikurangi misal tidak jadi dilakukan, tapi anggaran pendampingnya, anggaran pendukungnya sudah diserap, misalkan 2.500.000 sudah terserap. Nah di sini anggarannya nanti dia akan mengikuti, di save, dikurangi nih sesuai dengan yang sisanya berapa, lalu ininya kita nolkan. Jadi misalkan di situ contohnya, saya coba spesifik, contohnya misalkan yang teknis ya, ini karena yang rutin, saya coba nih yang di program teknis, di misalkan pembangunan teknis, misalkan di kegiatan teknis, misalkan pembangunan sarpras nih di RKB misalkan. Nah ada pembangunan Yuskora, misalkan di sini dia akan membangun berapa sekolah, misalkan akan membangun 18. Ternyata ini karena ini diefisiensikan tapi belanja pendukungnya sudah, berarti ini targetnya dinolkan. Seperti itu. Jadi ini juga wajib dicek kembali untuk targetnya, misalkan ini dinolkan karena kena efisiensi anggaran untuk COVID. Jadi itu dinolkan kembali. Jadi seperti itu. Kalau yang belanja utamanya untuk menghasilkan kinerjanya itu kena efisiensi belanja, berarti targetnya dikurangi. Misalkan seperti ini, tadinya 151 ruang, atau karena ini dikurangi anggarannya setengahnya, jadi ini berkurang targetnya, dan ini tolong diedit targetnya menjadi setengahnya. Jadi indikator-indikator di setiap subkegiatan wajib dicek kembali apabila dia ada pengurangan anggaran yang berdampak terhadap capaian indikator kinerja output pada kegiatan-kegiatan yang ada di OPD masing-masing yang terdampak terhadap pengurangan belanja untuk mencapai output dan indikator kinerja kegiatan itu sendiri. Nah, misalkan tadi sub kegiatan ini tidak jadi kita delete karena ini tidak jadi dikurangi anggaran untuk belanja yang mencapai outputnya. Jadi cara mengembalikannya, jangan Bapak Ibu mengklik import indikator kinerja. Jadi ini mohon jangan diklik karena ya dia tidak akan muncul dan akan hilang. Jadi kembalikan lagi saja seperti itu. Jadi dikembalikan, misalnya tadinya targetnya 22 dikembalikan lalu di-save ulang. Jadi dia akan kembali lagi targetnya menjadi semula. Nah, untuk mengeceknya kembali, dicek lagi di print out-nya. Jadi ini adalah print out DPA murninya, ini DPA perubahannya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat sebelum dan sesudahnya. Dan di sini sebenarnya sudah ada target dan sebelum sesudah. Kalau kita sudah melakukan perubahan di sebelum, dia akan 0 di sini. Jadi ini biarkan saja kata-katanya, tapi target ini yang kita rubah dan anggarannya. Jadi mudah-mudahan ini dapat membantu Bapak Ibu dalam melakukan penginputan, pengeditan di anggaran perubahan mendahului perubahan yang ada saat ini untuk penanganan COVID-19 di Provinsi Banten. Mudah-mudahan Bapak Ibu diberi kesehatan, keselamatan, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat bekerja, selamat berbuat yang terbaik demi Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.